Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para guru, para asatid, para tokoh masyarakat, takmir Masjid Istiqamah serta jajarannya, wa akhusu bidzikrih Kiai Haji Imam Bukhari Ibn Kiai Haji Khalil Age. Ya mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat wal afiat. Kelak dikumpulkan kita semuanya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul di Masjid Istiqamah, di pondok pesantren, di hadapan kita para santri dan santriwati. Tempatnya ilmu, tempat dikajinya ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, saya diutus sebagai seorang pengajar, seorang guru. Dan kita semuanya umat baginda Nabi Muhammad yang mengambil sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, didikan Rasulullah, maka merekalah orang-orang yang disebut umat Rasulullah dan juga santri Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur, apalagi di dalam agama ini ada sanad, di dalam syariat baginda Nabi Muhammad ada sanad, silsilah tahapan-tahapan. Yang di sini juga alhamdulillah sanadnya juga bersambung dari guru kepada guru, dari kiai kepada kiai, dari habib kepada habib, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya sangat luar biasa, hadirin hadirat. Jadi kalau kita tidak memiliki sanad tersebut, maka sesungguhnya dikatakan oleh sebagian ulama, jika seorang tidak memiliki guru, man la syaikhuh fa syaikhuh syaitan. Maka jika seorang tidak memiliki guru, maka dia sok alim-aliman, maka dia seenak-enaknya berbicara, maka ketahuilah dikatakan oleh sebagian para ulama, maka gurunya adalah syaitan, wal iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi sanad utama kita, guru utama kita. Berapa banyak sanad yang terkadang diambil dari orang tua kepada orang tuanya sampai baginda Nabi Muhammad. Abun yatalaqqa an abihi wa hakada. Dari bapak, seorang anak memiliki ayah, ayahnya mengambil tarbiyah, didikan daripada ayahnya. Ayahnya kepada ayahnya, ayahnya kepada ayahnya, sampai Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengambil guru daripada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu dikatakan idza laula sanad laqala man ma sya. Jika kalau bukan gara-gara sanad yang bersambung, ilmu yang bersambung, maka seseorang siapapun dia akan berkata apa yang dia kehendaki. Al-Imam Mustafa bin Ahmad Al-Mahdhar, beliau mengatakan sanad silsilah itu ibaratkan tali yang mengikat onta dengan onta yang lain, sehingga onta yang terakhir bersambung dengan onta depannya sampai di onta yang paling depan. Dan jika digerakkan onta yang paling depan untuk berbelok kanan, maka yang sampai terakhir pun akan berbelok kanan. Jika dihentikan onta yang paling depan, maka yang paling belakang pun ikut berhenti. Begitulah kita. Jika kita memiliki sanad, maka jika di depan masuk surga, maka yang belakang pun akan ikut masuk ke surga. Jika yang paling depan lurus jalannya, maka mau tidak mau yang paling belakang akan juga lurus jalannya. Oleh karena itu, yang sebagai santri-santri terutamanya harus memperhatikan, harus mengikuti, harus mencontoh, tidak menyeleweng. Jangan sampai menjadi anak onta yang hilang, tapi ikuti gurunya, ikuti pengajarnya. Tujuannya supaya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika tidak sampai kepada baginda Nabi Muhammad wal'iyadu billah, jangan sampai sia-sia kita ini. Subhanallah. Kalau kita nggak sampai kepada baginda Nabi Muhammad, ilmu kita nggak sampai kepada Rasulullah, lalu nyampe kepada siapa? Hadirin. Orang-orang kadang-kadang seenak-enaknya ingin membuat sesuatu hal. Bahkan di antara mereka ada yang inginnya cukup dengan ilmunya, nggak mau belajar lagi. Pernah ulun sampaikan, kalau nggak salah waktu khutbah Jumat di sini, orang tidak akan pernah jadi orang soleh. Orang tidak akan pernah jadi orang soleh kecuali dia sampai menjadi orang yang memiliki ilmu yang berkualitas. Penyebab daripada gagalnya orang menjadi orang soleh, itu salah satunya adalah qanaa'atu bil jahl. Merasa cukup puas dengan kebodohannya. Dia nggak mau nambah ilmu. Dia yang penting sholat, gerakannya begini, bacaannya begini, selesai. Tapi rukun-rukun yang lain nggak peduli. Tapi syarat-syarat yang lain gak peduli. Orang yang seperti ini sampai mati pun susah menjadi orang soleh. Tujuan kita, tujuan para solehin, tujuan baginda Nabi Muhammad SAW adalah supaya kita menjadi orang yang soleh. Soleh itu apa? Banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang yang salah. Dia mengira bahwasannya orang soleh itu adalah orang yang kemana-mana bawa tasbih, kemana-mana baca zikir, kemana-mana sholatnya benar, kemana-mana sholat tepat waktu. Orang soleh pakaiannya bagus. Enggak. Orang soleh bukan seperti itu, hadirin. Orang soleh dijadikan sebagai orang soleh may ya'mal bi muqtada ilmih, orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Orang soleh
makna soleh saja. Soleh itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan artinya yang pantas, yang layak. Yasluh, saluhah, yasluh, pantas. Kalau dia sudah pantas, pas dirinya dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, dia orang soleh. Bukan orang soleh yang duduk. Kadang-kadang kita melihat orang bawa tasbih, membaca. Bahkan waktu ketika khutbah Jumat saja, sibuk si khatib menyampaikan, dia di bawah sibuk dengan tasbihnya. Apakah ini soleh? Enggak. Kan dia zikir, beb. Kan dia baca sholawat, beb. Kira-kira diterima enggak sholawatnya? Kira-kira di zikirnya diterima enggak? Sedangkan khatib saja sudah, Bilal saja sudah menyampaikan, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Disampaikan, dengarkan, perhatikan, taati, wahai kalian yang dirahmati Allah. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang lagha, siapa yang melakukan hal yang tidak dianjurkan, fala jum'atalah, enggak ada Jumatnya. Dia sibuk main tasbih. Lebih parah lagi kalau sibuknya main HP. Sibuk main HP. Sibuk tasbih. Tasbih saja enggak boleh. Bahkan dikatakan zikirnya pun enggak ada manfaatnya. Karena sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad, kita cari aturan yang lain. Kadabib ulun kada ketujuh lawan khatibnya. Dia khatib ketujuhkah, kada ketujuhkah, pian dianjurkan untuk mendengar. Tapi beda. Kita malah cari nafsu kita. Nafsu kita malah mencari hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sudah menganjurkan. Rasulullah sudah membuat aturan, kita cari aturan sendiri. Berarti dia keluar daripada sanad baginda Nabi Muhammad. Dia beramal dari luar aturan baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah keluar dari aturan baginda Nabi Muhammad, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Mereka yang enggak mau dengan ajaranku, kata Rasulullah, maka berarti dia bukan golonganku. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin, ambil ilmu-ilmu Rasulullah. Ambil sanad-sanad Rasulullah. Ambil ajaran-ajaran Rasulullah. Begitu hebatnya para sahabat dan kemudian diikuti oleh para ulama, sampai salaman saja, bersalaman saja, itu mereka punya sanad sampai Rasulullah. Sampai kalimat mahabbah saja, mereka punya sanad mahabbah sampai Rasulullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya cinta kepada engkau. Mudah-mudahan semua yang hadir dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir dicintai oleh Rasulullah. Mu'adz mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, saya cinta kepada engkau. Fala tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'adz, saya cinta kepada engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Maka jangan kau tinggalkan setiap selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang selanjutnya, murid daripada Mu'adz bin Jabal mengambilnya seperti itu. Ya fulan, sesungguhnya aku mencintai engkau, sampai kepada guru kami mengatakan kepada kami, ya Hasan, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nyambung sampai Rasulullah SAW. Ilmu kita nyambung sampai Rasulullah. Bahkan ini pakaian yang kita pakai nyambung kepada Rasulullah. Sanad yang kita pakai dari imamah, syal, selendang yang kita pakai, pakaian yang kita pakai nyambung kepada Rasulullah. Dari guru kami ke guru kami ke guru kami. Dari Syekhana Al-Habib Umar, dari Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf kakek kami, kepada gurunya Al-Habib Abu Bakar, Habib Umar kepada gurunya Al-Habib Ibrahim bin Agil. Begitu juga para guru yang lain kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kepada Sahibul Maulid, kepada gurunya Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kepada gurunya bersambung sampai Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mengambil kepada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Maulid. Mengambil lagi kepada Al-Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abi Bakar bin Salim mengambil kepada Syihabuddin Al-Akbar. Mengambil lagi kepada Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Kepada Sayyidina Syekh Ali bin Sayyidina Abdurrahman bin Ali Ainul Mukashifin. Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Ali, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Abu Bakar Sakran ngambil lagi kepada Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Kepada ayahnya Imam Muhammad Maulid Dawilah, kepada pamannya Al-Habib Abdullah bin Alawi, Ba'alawi, Sayyidina Ali bin Alawi Sahibud Darak, kepada Sayyidina Alawi Al-Ghuyur, Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, naik terus sampai baginda Nabi Muhammad. Ada sanatnya. Lalu bagaimana? Sampai Sayyidina Ali yang ketika diimamahi oleh Rasulullah di peperangan. Ini sanad. Maka begitu juga kita punya sanad. Pian mengambil dari guru pian. Pian lagi mengambil dari guru pian. Kiai pian ke kiai ke sampai baginda Nabi Muhammad. Ini luar biasa hadirin. Yang tidak kita rasakan. Padahal itulah sanad. Itulah yang menjadi manfaat. Sanad inilah yang apabila satu di antara mereka masuk surga, yang lain ikut masuk surga. Akan tetapi kita malah membingungkan masalah yang sepele-sepele, yang enggak pasti, yang bukan ajaran guru kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan semua yang berkumpul, santri-santrinya, guru-gurunya, hadirinnya, hadiratnya, mudah-mudahan yang menolong-nolong kita semuanya adalah guru-guru kita. Guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Guru-guru kita yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Orang pintar sudah banyak, tapi orang yang bermanfaat sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut ilmu, maka ilmu tersebut yang pertama keberkahannya dicabut oleh Allah. Kalau sudah keberkahannya dicabut, ilmunya enggak manfaat. Malah kadang dia ada seseorang kelihatannya gambarannya Masya Allah, tapi tingkah lakunya enggak Masya Allah. Ada orang pelajarannya sampai titelnya sampai profesor, tapi kelakuannya kelakuan maling. Ada. Yang kayak gini gak manfaat. Mudah-mudahan dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggambangkan Rasulullah. Maka hadirin jangan sampai ditinggalkan contoh baginda Nabi Muhammad. Dan yang kedua sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dua hal ini tidak memerlukan dari ijazah yang lain. Sholawat mutlak. Siapapun yang bersolawat sudah diijazahi oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak solawat. Contoh baginda Nabi Muhammad, nggak ada orang yang makan pakai tangan kanan harus pakai ijazah, itu nggak ada. Walaupun gurunya wali gotub, walaupun malaikat Jibril turun mengatakan saya ijazahkan makan dengan tangan kanan, nggak ada. Yang hadis-hadis dari Rasulullah SAW selama itu mutlak, untuk kita amalkan. Karena dengan sendirinya insya Allah menjadi hubungan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya qurrat ain, penyujuk hati baginda Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan semuanya. Para habaib kita mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan, membanggakan baginda Nabi Muhammad. Guru kita Kiai Haji Imam Bukhari, mudah-mudahan Allah doakan, kita doakan semoga Allah panjangkan usia beliau, sehatkan jasad rohani beliau, dan karuniakan afiah. Begitu juga para ustadz-ustadz kita yang lain. Dan santri-santri kita mudah-mudahan dijadikan santri yang membahagiakan Rasulullah. Hadirin hadirat, mudah-mudahan anak-anaknya semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita menjadi bekal. Dengan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi manfaat, bekal kebaikan, dan menjadi saksi yang membuat kita bahagia, bukan saksi yang memperburuk kita. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'alna wala fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matruda wala ma'thuma wala ma'zura birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sekaligus saya ingin mengumumkan bahwasannya insyaallah malam hari ini setelah Isya, malam hari ini setelah Isya kami mengundang semuanya untuk hadir di Maulid Akbar Majelis At-Taufik Banjarmasin yang ditempatkan di Jalan Pangeran Antasari Gang Subur. Jalan Pangeran Antasari Gang Subur sebagai penutup malam Maulid. Kalau ngaku cinta hadiri. Ini penutup malam Maulid, hadir bersama kita semuanya, juga para ulama, para kiai, para habaib. Insyaallah dihadiri juga oleh Kiai Haji Imam Bukhari dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan nanti malam juga kita bertawajuh, berdoa, istighatsah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Semuanya diundang, ya, ajak semuanya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi bekal syafaat Rasulullah SAW. Ini yang ulun sampaikan. Salah katanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.